Giselle ungkap pernah lakukan hal yang disesali dengan Gading Marten dan sahabatnya yang jadi saksi, ikut main bertiga. Kandasnya rumah tangga, Gisela Anastasia dan Gading Marten menghebohkan publik dan menjadi hal yang paling mengejutkan sepanjang tahun 2018. Rumah tangga yang selama ini dikenal sangat harmonis dan bahagia, nyatanya mengalami keretakan berujung luka. Perceraian Giselle dan Gading tak hanya mematahkan hati mereka, namun juga para penggemar yang selama ini selalu bahagia menyaksikan keharmonisan keduanya. Bagaimana tidak, orang tua gempitan Nora Marten itu digadang-gadang sebagai pasangan yang harmonis. Sontak, kabar perpisahan Gading dan Giselle pun membuat para penggemarnya turut bersedih. Giselle dan Gading resmi bercerai pada Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2019. Di bulan Oktober lalu, ternyata Giselle Anastasia pernah mengungkapkan pernyataan mengejutkan mengenai kehidupan yang paling pribadi bersama mantan suaminya. Beberapa saat sebelum bercerai, Giselle sempat melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Dalam acara Rumpi Trans STV, Giselle Anastasia mengungkapkan, "Ada satu kejadian di mana tidak mau mengulanginya lagi. Ia mengaku pernah tidur bersama dengan 3 orang, seorang wanita lain, bersama dirinya dan Gading. Bukan Giselle, Gading, dan Gempi, melainkan dirinya, Gading, dan sahabatnya, Sri Devi, alias Butet. Atas kejadian itu, Giselle Anastasia tidak mau mengulanginya lagi." Giselle menceritakan, saat Sri Devi sedang asyik tiduran di kasur dengan mantan suaminya itu, Feni Rose yang sebagai pembawa acara pun dibuat terkejut dengan pengakuan Giselle. Walau begitu, dia sadar bahwa tak seharusnya mereka tiduran satu kasur bertiga, mengingat temannya itu juga masih lajang. Dia menyesal dan tidak ingin mengulang hal itu lagi. "Pernah kan kita sekasur bertiga? Sekali doang tapi baru inget pamali. Walaupun bentuknya begini, tetap aja pamali," ujar Giselle. Begitu dekatnya hubungan keluarga Giselle dan Butet. Terkadang Giselle juga meminta Butet menemani suaminya olahraga. "Kadang-kadang kalau aku keluar kota, Mas Gading gak ada yang nemenin. Daripada gak olahraga, dia aku panggil buat nemenin Mas Gading olahraga," kata Giselle. Feni Rose lagi-lagi dibuat terkejut. Giselle hanya meyakinkan kalau tak akan terjadi hal negatif antara suaminya dan Butet. Nampaknya hubungan keluarga Gading memang sangat dekat dengan Sri Devi, seperti keluarga sendiri. Sebelumnya, Giselle juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya sempat lupa apabila Gading adalah suaminya. Hal itu diungkapkan Giselle setelah menonton film Love for Sale, di mana pemeran utamanya adalah Gading Marten. "Pertama kali nonton kayak lupa. Kalau itu suami sendiri gitu, aku sendiri nontonnya wah suka," kata Giselle di film itu. Memang Gading dan lawan mainnya terlihat sangat mesra. Bahkan, film tersebut sempat membuat publik berdebat karena terdapat bagian Gading melakukan adegan sangat romantis dengan lawan main. Sang ayah Roy Marten angkat bicara bahwa ada hikmah yang tersembunyi, hikmah dari perceraian Gading dan Giselle yang dirasakan oleh Roy Marten. Aktor senior ini bersyukur karena menjadi bisa lebih sering bertemu dengan cucunya, gempitan Nora Marten. Sekarang malah lebih sering ketemu ketimbang dulu, kata Roy saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Perceraian dengan Giselle Anastasia membuat Gading Marten terpuruk. Bahkan ayah Gading, Roy Marten, meminta putranya tak memilih perempuan bodoh untuk dijadikan istri.
Menurut Roy, perempuan yang pandai pasti akan berpengaruh terhadap kecerdasan anak-anak. Sebagai seorang ayah, Roy hanya bisa mendoakan dan memberi dukungan pada putranya pasca perceraian. Ia juga berharap supaya Gading bisa menjalani babak baru kehidupannya dengan baik. Apa ada yang lebih dari doa? Saya hanya doa, sambung Roy. Karena itu hidup dia, jadi saya hanya bisa mendoakan dan mendukung aja. Roy juga mengaku tak pernah lagi melihat Gading sedih atau murung setelah bercerai. Meski demikian, Roy tak dapat memastikan hal tersebut, karena ia juga tak tahu perasaan Gading sesungguhnya. Bila saat ini Gading terlihat sedih, Roy mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gading adalah hal wajar. Ia menilai sang putra sudah tak dapat lagi menahan air mata soal masa lalu yang membuatnya sedih. Itu mungkin sebuah masa lalu yang ditangisi, jelas Roy. Enggak apa-apa. Sebagai manusia, sebagai laki-laki, punya kesedihan, sah saja. Lebih lanjut, Roy mendoakan Gading untuk menatap masa depannya dan tak perlu bersedih lagi. Mudah-mudahan Gading harus move on, bahwa ada masa depan yang harus dia kejar, lanjutnya.